Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-1 sesudah Epifani kepada saudara-saudari sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu di GBIB Jemaat Immanuel Tarakan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Penatua Ibu Maria Mahalwe. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Mazmur 127 ayat 1 hingga 3 sebagai nas pembimbing kita pada ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dan menyertai juga. Betapa kaya hikmat Tuhan, sungguh dalam tangan selami, rancangan keputusannya, sungguh tak dapat dipahami, sungguh tak dapat dipahami, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia, dan baginda kemuliaan sampai selama-lamanya, dan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, bersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita
Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Kau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihlah kami orang-orang yang telah mau dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat tolonglah, yang pandukan hidupku, hingga aku sampailah di labuhan yang Dengarlah berita anugerah. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mika 7. Mika pasal 7 ayat 18 hingga 19 yang menyatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Aku ensaykan Yesus kekuatanku, ku dalam selamanya, asal Yesus dekat padaku, bersama Tuhan. Itu kerinduanku, terus berjalan ya Tuhan, bimbinglah aku. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Kolose pasal 4 ayat 5 hingga 6 yang menyatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu
bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan dipersilakan berdoa. Mari kita satukan. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu kepada semua orang melalui pikir, tutur dan laku yang benar dalam hidup dan perjalanan kami setiap hari. Terlebih ya Tuhan, hamba-Mu ini yang hendak berkata-kata untuk menyampaikan firman-Mu. Kuasai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan hanya seturut kehendak-Mu saja. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, yang menyatakan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, banyak syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selalu berharap kita semua, tidak hanya selalu berharap kita semua sehat dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kita, walaupun kita saat ini sedang menghadapi situasi yang selalu ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak hanya di dalam jasmani kita, tapi terlebih lagi biarlah kita senantiasa selalu kuat dan sehat di dalam iman rohani kita. Dan kita telah tiba di hari Minggu kedua di tahun 2021. Kita syukuri, patut bersyukur bahwa kasih Tuhan
sungguh nyata dalam hidup kita. Kita selalu bersukacita di dalam sebuah lagu dalam Kidung Jemaat 64 menyatakan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi burung riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang dikasih Tuhan, lagu ini menyatakan kekaguman atas kuasa sekaligus kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ujian seperti ini jugalah yang mau diungkapkan di dalam pembacaan kita saat ini, yaitu Mazmur 104 ayat 1-5. Jemaat yang dikasih Tuhan, Mazmur 104 adalah mazmur pujian kepada Tuhan. Pujian itu didasarkan pada kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam semesta secara teratur dan memberikan makna bagi kehidupan manusia di dunia ini. Saat manusia bertanggung jawab menjaga dan memelihara dunia ini, berarti manusia telah merawat keharmonisan relasi dengan Allah melalui ciptaannya. Inilah yang disebut kesatuan yang utuh antara Allah, manusia, dan alam. Itu sebabnya pemazmur menyatakan, sukacitalah kepada Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Allah menciptakan alam ini dan segala isinya, mau menegaskan bahwa Allah peduli terhadap kebutuhan manusia ciptaannya. Manusia tidak hanya diberikan mandat untuk menikmati, tapi juga diberikan tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, merawat, sehingga kelangsungan alam ciptaan Tuhan yang kita nikmati ini tidak akan rusak, karena kita sudah menikmati apa yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita senantiasa patut memelihara dan menjaganya dengan baik. Dan ketika saat manusia di dalam bertanggung jawab menjaga dan memelihara dunia ini, berarti manusia telah merawat keharmonisan relasi dengan Allah melalui ciptaannya. Inilah yang disebut kesatuan yang utuh antara Allah, manusia, dan alam itu. Sebabnya pemazmur menyatakan sukacitalah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mazmur ini mau menegaskan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha besar. Dan mazmur ini adalah nyanyian mengenai Allah yang menciptakan segala sesuatu dan pemeliharaan atas hasil pekerjaan. Mazmur ini menekankan keterlibatan Allah dengan segala hal yang diciptakannya, dan Ia berkuasa atas alam semesta dan selalu menopang bagi umat ciptaannya. Dalam kuasanya, kebesaran Tuhan diperlihatkan dengan gambaran awan-awan sebagai kendaraannya, dan angin sebagai pesuruhnya, nyala api sebagai pelayannya. Begitu besarnya kekuasaan Tuhan sehingga Ia mampu berdasarkan bumi hingga tak goyah dan menyelubunginya dengan samudra raya. Air pun taat pada hadiratnya dan batasan yang telah ditentukannya. Langit, terang, air, awan, api, samudra raya, semuanya itu seakan-akan menjadi saksi bisu dari kebesaran, karena alam semesta merefleksikan kemuliaan Tuhan. Marilah kita bersyukur karena kita memiliki
Allah yang Maha Besar, baik dalam kemuliaannya maupun kuasanya. Syukur kepada Allah atas kebesarannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Andai langit jadi bentangan kertas, tak akan cukup menuliskan kuasa dan kasih Tuhan. Andai laut jadi tinta, itu pun tak cukup untuk menuliskan kasih Tuhan. Untuk kasih-Nya yang sedemikian besar, maka patutlah kita memuji dan memuliakan Dia dalam setiap karya dan juang kita dalam hidup ini. Hidup yang taat kepada Tuhan adalah perwujudan menghargai kuasa dan kasih Tuhan. Untuk itu, marilah kita jalani kehidupan ini dengan tetap setia melakukan kehendak-Nya. Pakailah kesempatan yang Tuhan beri untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang Tuhan kehendaki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat pembelajaran firman Tuhan ini kita diingatkan selalu belajar bahwa Tuhan mengasihi manusia. Gambaran alam ciptaannya memperlihatkan umat yang selalu taat kepadanya. Sekalipun sulit perjuangan hidup ini, tetaplah bersandar dan percaya kepada Tuhan, karena Dia sangat tahu bagaimana caranya melindungi setiap orang yang berlindung, bersandar, dan hanya berpengharapan kepada Tuhan saja. Yakin dan percayalah bahwa kita akan kuat menghadapi perjuangan hidup ini jika kita tetap berjuang di dalam kebenaran dan dalam ketaatan kepada Tuhan. Pujilah Tuhan dalam setiap perjuangan hidup kita. Pemeliharaan dan perlindungannya tak pernah berhenti di sepanjang hidup kita. Sekalipun kita tidak tahu dan tidak mengerti apa yang terjadi di masa yang akan datang, tapi Tuhan adalah tempat kita berlindung. Dia adalah benteng perlindungan bagi setiap orang yang berharap dan bersandar hanya kepada-Nya. Apa yang kita selalu khawatirkan dengan adanya pandemi COVID-19, imun kita tetap kuat, tetap sehat tubuh jasmani kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Filipi 4 ayat 4 dan 7 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita sudah dikuatkan oleh firman-Nya kepada kita. Dan hendaklah kita senantiasa bersorak-sorak bagi Tuhan, bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Nya. Dalam Mazmur 100 ayat 1 hingga 2 dikatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan bersorak-sorak. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa,
Tidak ada kuasa yang bisa menandingi kuasa-Nya. Jika Allah kita adalah Allah yang maha besar dan maha kuasa, maka jangan takut dan khawatir akan segala hal yang kita hadapi. Karena jika Dia berjanji melindungi, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa kita hadapi. Tetaplah bersandar, berpengharapan, dan mengandalkan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Tuhan pasti senantiasa akan menyertai kita semua. Amin. Dalam lautan yang gelap, terancam jiwaku. Dalam dosa tergenang, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengan seruanku. Lalu ku diselamatkan, oh Yesusku. Kasih kudus, kasih kudus, yang dalam mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang dalam mengangkatku. Kasih kudus. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata dengan sikap yang sempurna. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Anak yang lain dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak kandung, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kami dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Saat mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, yang tak henti-hentinya Engkau nyatakan, Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga, kehidupan berjemaat, sehingga pada waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada hari Minggu ini, jemaat-Mu dapat bersekutu dengan keberadaan baik di gereja maupun di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakini bahwa dimanapun kami mengagungkan dan memuliakan serta mendengarkan firman-Mu, kami yakin di situ Engkau ya Tuhan kami ada di tengah-tengah persekutuan kami.
Kami menyadari ya Bapa, karena atas kemurahan kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang tak hentinya, Kau curahkan kepada kami sehingga kami boleh ada dalam persekutuan di ibadah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi terang dan kekuatan di dalam setiap kehidupan, baik kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, terlebih di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami menyadari setiap kelemahan kami Bapa. Oleh sebab itu kiranya Engkau selalu menyertai kami di mana pun kami berada, dan mampukan ya Tuhan kami untuk senantiasa selalu taat untuk melakukan kehendak firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah di hari Minggu ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Kiranya Engkau juga turut memberkati dalam setiap kehidupan keluarga masing-masing. Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun Tuhan hadirkan di tengah dunia ini. Kiranya berkati setiap umat-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu yang Engkau utus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, untuk senantiasa selalu menyatakan, mengagungkan, memberitakan bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja kami di GPB Tarakan, setiap kami pelayan-pelayan-Mu, untuk Pendeta Retno, Pendeta Gloria, dan seluruh penatua, diaken, komisi-komisi, penampilan, panitia pembangunan, pegawai gereja, pegawai pendik, dan semua ya Tuhan yang dengan sukacita untuk melayani, bekerja di rumah Tuhan, karena hanya memuliakan dan keagungan nama Tuhan yang kami sembah dan puji. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon berkati kami, berikan kami selalu sukacita, damai sejahtera-Mu, terlebih ya Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan saja, sehingga kami senantiasa selalu melakukan pelayanan kami demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati setiap aktivitas, setiap pekerjaan, dan apapun yang kami lakukan, seluruh jemaat-Mu, baik di dalam pekerjaan masing-masing, di dalam pendidikan yang sedang ditempuh. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami tidak bisa kuat tanpa Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau menyertai kehidupan jemaat-Mu, bentuk setiap keluarga jemaat-Mu di GPB mengutarakan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kami dapat terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Memberkati jemaat-Mu yang akan menerima berkat anugerah lewat pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Dan biarlah ya Tuhan, mereka senantiasa akan tetap selalu bersyukur dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi, walaupun ya Tuhan dalam kondisi saat ini bagaimanapun mereka tetap
bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kehidupan rumah tangga masing-masing dan kehidupan pribadi umat-Mu yang bersuka cita ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Ya Tuhan, hamba memohon dengan kondisi bangsa kami saat ini, dengan permasalahan menghadapi COVID-19, kiranya Tuhan, hamba memohon mendengar setiap doa-doa umat-Mu, sehingga apa yang kami hadapi saat ini dengan adanya virus ini, hanya Tuhan yang berkuasa, berkehendak untuk mengakhirinya. Dan biarlah COVID ini segera berlalu dan kami dapat senantiasa bersuka cita, beraktivitas dengan baik tanpa ada hambatan. Berkati pemimpin bangsa kami, Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya. Berkati Gubernur Kaltara beserta jajarannya, juga pemerintah kami yang ada di Kota Tarakan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi bangsa, negara kami dan pemerintahannya. Kiranya mereka di dalam melaksanakan tugas untuk menghadapi dengan adanya virus ini tetap semangat, dikuatkan oleh karena Tuhan yang berotoritas di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau senantiasa selalu berikan kesehatan, damai sukacita dan kekuatan di dalam kehidupan pemimpin bangsa kami. Kami juga mau berdoa para dokter, perawat, dan mau berdoa bagi kami yang hadir pada saat ini, Ibu Penatua Since, Penatua Rudi, dan Bapak Diaken Jiono, Bapak David Siaan, dan Bapak Hengki. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa hanya dengan kuasa Roh yang Kudus untuk menggerakkan, memberikan sukacita kepada hamba-Mu ini, sehingga kami boleh hadir saat ini di dalam pelayanan kami. Semua itu karena kasih-Nya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami hamba-hamba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan, sukacita dan sejahtera, sehingga kami selalu melaksanakan tugas pelayanan kami untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan kepada-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. yang mempunyai
mengatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana kemurahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat Tuhan, dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kejayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta jemaat Minggu 10 Januari 2021. Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Persiapan hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 18.00 WITA di GPIB Immanuel Tarakan. Penanggung jawab dan pemimpin persiapan adalah Pendeta Retno Siaan Sumaredi STH. Seluruh presbiter PF P1 sampai dengan P8, prokantor, organis, operator multimedia dan operator sound system yang bertugas di Gereja Immanuel dan Marturia diharapkan hadir dan persiapan tersebut. Selanjutnya diinformasikan kepada warga Pendeta Retno Siaan Sumaredi STH sebagai KMJ GPIB Immanuel Tarakan akan melaksanakan pelayanan di GPIB Efata Bunyu dalam rangka serah terima KMJ GPIB Efata Bunyu yang baru pada tanggal 9 sampai dengan 10 Januari 2021. Demikian untuk diketahui. Selanjutnya, panitia pembangunan gedung konsistori, guest house, dan ruang kelas Yapendik GPIB diinformasikan kepada warga jemaat yang berkeinginan atau berkenan untuk membantu panitia pembangunan dalam hal material bangunan berupa semen, pasir, batu koral dengan ukuran 2,1 dapat langsung menghubungi panitia melalui Bapak Reli Harmandas dengan nomor HP yang tertera dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu dan maknai hidup kita sebagai pribadi dan persekutuan yang bersaksi dan memuliakan nama-Nya serta menjadi berkat bagi sesama. Aku bersyukur dalam hidupku ini, sedikit harta, rumah pun kecil, tetapi nanti di sana yang baru, harta berlimpah, rumah dan permainan, kan ku miliki istana yang indah.
suka dan senang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau